Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali dalam majelis ilmu di pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Abu Abdillah Syurul Fatwa hafizahullah taala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dalam program kajian rutin terkait dengan pembahasan yang ditulis oleh guru kita Ustaz Syarul Fatwa tentang wanita dan mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia SAW. Di pekan yang lalu Ustaz telah membahas tentang cara berhias yang dilarang bagi seorang wanita muslimah, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali poin-poin berikutnya tentang larangan mencukur alis dan berikutnya. Insyaallah ta'ala kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami akan memberikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 081190079112. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, baik itu SMS maupun WhatsApp. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081190079113. Dan insyaallah ta'ala kami akan memberikan kesempatan setelah Ustadz menjelaskan pembahasan di pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, Ustaz. Kami persilakan, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, nikmat-nikmat Allah sangat melimpah yang Allah berikan, karuniakan pada kita. Tidak ada satupun nikmat kecuali datangnya dari Allah. Pagi hari kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar karena sudah istirahat di malam hari. Nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Terlebih lagi kita masih dalam keadaan iman, Islam dan bertauhid. Di tengah-tengah banyaknya orang yang menyimpang. Di tengah-tengah di saat-saat banyaknya orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka
bersatu dalam jalan yang sesat. Mereka bersatu dalam jalan yang menyimpang. Sampai-sampai nikmat Islam, tauhid, sunnah ini kita rasakan begitu berharga ketika ada orang yang berilmu mengatakan, mana dalilnya kalau Allah itu ada? Gimana ayatnya dalam Quran kalau Allah itu ada? Meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nikmat tauhid, sunnah, iman dan Islam ini harus kita syukuri dan harus kita jaga, kita rawat agar tidak menyimpang. Karena penyimpangan dalam agama musibah yang sangat besar. Yang Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam perkara agama kami. Karena kalau sudah agama kita diuji, ini sangat rentan sekali akan menuju pada kekafiran, kemurtatan, bahkan bisa menyebabkan kita kekal di dalam neraka kalau memang kita na'udzubillahi min dzalik tetap dalam kekafiran sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya, jangan sampai Islaman yang sudah kita percayai, kita yakini kebenarannya ini hilang di akhir-akhir hayat kita. Saat usia-usia kita sudah sepuh tapi kita menyimpang, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita kembali pada pembahasan kita seputar mencukur alis, halaman 114. Permasalahan bagaimana bila an-namas untuk menyenangkan suami. Bila mencukur alis tujuannya demi suami kita. Kadang-kadang sebagian suami menuntut istrinya untuk tampil lebih cantik. Di antara pandangan para suami, istri itu akan kelihatan cantik ketika alisnya dicukur, kemudian diberikan alis palsu, alis buatan. Atau alisnya ditipiskan, kemudian ditebalkan dengan alis buatan. Bolehkah kita mencukur alis ya sebagai seorang istri demi menyenangkan suami? Sebagian ulama ada yang membolehkan namas apabila seizin suami atau bila dilakukan untuk menyenangkan suami. Ada sebagian ulama yang membolehkan kita mencukur bulu alis bila dapat izin dari suami. Atau kalaupun tidak ada izin dari suami tapi dalam rangka menyenangkan suami, maka mencukur bulu alis dibolehkan. Akan tetapi, pembolehan semacam ini sangatlah lemah. Kenapa lemah? Ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, larangan tentang mencukur bulu alis itu, ya hadis-hadis yang datang sangat jelas. Hadis-hadis yang melarang mencukur bulu alis itu sangat jelas, bahkan dengan kalimat melaknat pelakunya. Dalil-dalil ini sifatnya umum. Tidak boleh kita kecualikan kecuali dengan dalil yang khusus. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan masalah ini. Jadi mencukur alis dilarang, itu hadis-hadisnya sangat jelas. Isinya bahkan melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alis. Karena hadis ini umum, Allah melaknat mencukur wanita-wanita yang mencukur bulu alis, tidak boleh kita khususkan dalam satu permasalahan. Kecuali kalau dapat izin suami, kecuali untuk menyenangkan suami, itu tidak ada. Ya, pengecualiannya itu tidak ada. Karena Rasul hanya mengatakan Allah melaknat wanita yang mencukur bulu alis. Keumuman hadis ini tidak boleh kita bawa kecuali kalau menyenangkan suami maka boleh dicukur alisnya. Tidak ada. Pengecualian semacam itu harus mendatangkan dalil khusus dan tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Yang kedua, kenapa kita katakan mencukur bulu alis demi suami itu adalah pendapat yang sangat lemah. Yang kedua termasuk kaidah yang sudah mapan dalam syariat kita, bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila memaksiati Allah.
Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam memaksiati Allah. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Sehingga wanita muslimah, apabila suami Anda memerintahkan cukur bulu alismu agar kamu kelihatan cantik, kaidah kita dalam agama ini tidak ada ketaatan dalam memaksiati Allah. Ya, tidak ada ketaatan dalam memaksiati Allah. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik, sekalipun itu suami yang memerintahkan. Jadi kalau kita cukur bulu alis demi menyenangkan suami atau menjalankan perintah suami, ini tidak benar, karena Nabi mengatakan tidak ada ketaatan dalam memaksiati Allah. Jadi tidak boleh kita taat kepada manusia dengan membuat dosa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk, manusia siapapun dia, baik suami, atasan, ya, atau yang lainnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam memaksiati Allah. Kita taat suami, tapi dengan mencukur alis itu namanya memaksiati Allah. Maka hadisnya mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam memaksiati Allah. Maka mencukur alis demi menyenangkan suami haram, tidak dibenarkan. Mencukur alis demi menjalankan perintah suami haram, karena kaidahnya tidak ada ketaatan kepada manusia dalam memaksiati Allah. Yang ketiga, kenapa alasan mencukur alis demi suami itu tidak boleh, atau bila dikatakan alasannya lemah? Karena ya, alasan ketiga kenapa kita tidak bolehkan, telah kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa berhias tidak boleh dalam perkara yang haram, walaupun atas perintah dan seizin suami. Jadi ketahuilah para ibu kaum muslimah dimanapun Anda berada, dalam berhias kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang haram, walaupun itu atas izin suami. Dalam berhias agar kelihatan alis cantik, kita cukur karena dapat izin dari suami. Ini tidak benar. Ya, sekalipun dapat izin dari suami, kalau perkara itu haram, maka tidak boleh dilakukan. Contoh sederhana. Ada seorang istri dapat izin dari suaminya boleh keluar rumah tidak pakai jilbab. Kira-kira ibu-ibu ketika dapat izin dari suami keluar rumah tidak pakai jilbab, apakah izin suami ini bisa dijadikan pegangan dan patokan? Ya, jadi ada suami punya istri, "Neng, kamu kalau keluar rumah boleh tidak pakai jilbab, karena kamu lebih cantik kalau di luar rumah tidak pakai jilbab, biar orang tahu ya kamu itu cantik." Nah, izin dari suami kepada istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, itu apakah izinnya dianggap? Ya, izinnya itu bisa jadi patokan? Jawabannya tidak. Apabila kita dapat izin oleh suami tapi dalam perkara yang haram, tidak boleh dilaksanakan, walaupun itu suami yang memerintahkan atau memberi izin. Apa dasarnya? Hadis yang sudah pernah kita baca tentang menyambung rambut. Aisyah berkata, ada wanita Ansor menikahkan putrinya, dia menyambung rambut putrinya dengan rambut buatan. Wanita Ansor tadi menemui Rasulullah, kemudian menceritakan perihal di atas dan berkata, sungguhnya suaminya itu yang memerintahkan saya agar menyambung rambutnya. Nabi berkata, tidak boleh, karena Allah telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Ya, lihat. Si suami memerintahkan supaya disambung rambutnya. Kemudian Nabi menjawab, nggak boleh. Walaupun itu atas izin perintah suami. Karena menyambung rambut itu haram. Kok suami mengizinkan? Berarti dosa. Maka izinnya suami tidak dianggap dalam masalah ini. Sama halnya kalau ada suami mengizinkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, maka izinnya tidak dianggap, karena itu perkara haram. Begitupun mencukur alis. Karena dapat izin dari suami atau perintah suami, maka izinnya suami tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap?
karena dia mengizinkan dalam perkara yang haram, tidak boleh kita laksanakan. Ya. Alasan keempat, kenapa mencukur alis demi suami itu tidak boleh? Alasan bahwa wanita boleh melakukan an-namas, mencukur alis bila untuk suaminya dengan tujuan menyenangkan suami dan berhias di hadapannya, maka alasan semacam ini tidak bisa diterima, karena sebab larangan dalam hadis adalah mengubah ciptaan Allah. Dan dalam kaidah usul fikih, ilat yang telah dinaskan juga harus diamalkan. Tidak boleh ditolak hanya dengan istihad dan alasan berhias untuk suami. Ya. Jadi kenapa mencukur alis demi suami itu nggak boleh? Karena larangan mencukur alis itu sebabnya apa? Merubah ciptaan Allah. Nah, merubah ciptaan Allah ini nggak boleh kita abaikan, ya, harus diamalkan. Yang namanya merubah ciptaan Allah haram. Ini sebabnya, dan sebab ini harus diamalkan, nggak boleh ditolak karena izin suami, karena ingin menyenangkan suami, tidak bisa. Karena alasan larangan mencukur alis adalah merubah ciptaan Allah. Ini tidak boleh kita tinggalkan gara-gara cuma ingin mengikuti perintah suami, ya. Nah, bagaimana dengan mencukur alis bagi pria? Boleh tidak? Ya, karena ada sebagian pria yang mencukur alisnya, entah itu untuk dandan, untuk sebuah acting, dan seterusnya. Hukum an-namas yang telah disebutkan di atas secara tegas berlaku bagi para wanita. Hadis-hadisnya berisi laknat bagi para wanita yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya. Penyebutan kaum wanita dalam hadis karena memang mereka yang banyak menerjang larangan ini. Namun apakah kaum lelaki termasuk pula dalam larangan atau hanya khusus kaum wanita? Yang benar, kaum lelaki termasuk pula dalam larangan hadis-hadis ini. Tidak boleh mencukur rambut alisnya, baik sekedar mengurangi atau mencukurnya sampai habis. Karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah, kecuali dalam kondisi tertentu, semisal bulu alisnya menakutkan atau terlalu panjang yang menutupi mata, maka boleh dicukur karena hal itu termasuk aib yang boleh dihilangkan. Ya. Jadi wanita juga terkena larangan untuk laki-laki juga terkena larangan mencukur alis. Ya, suami-suami kita nggak boleh dicukur alisnya atau kita cukurkan. Kita istri mencukurkan alis suami nggak boleh. Sekedar ditipisin atau dihabiskan tidak boleh. Pria juga terlaknat kalau dia mencukur alisnya. Contoh an-namas masa kini. Kami hanya akan mencukupkan salah satu bentuk an-namas masa kini yang banyak beredar. Di antara bentuknya adalah menipiskan rambut alis hingga sangat tipis. Kemudian mewarnai rambut alis yang sudah tipis tersebut dengan warna yang menyerupai warna kulit. Setelah itu baru dibuat alis buatan dengan pensil pewarna sekendaknya agar terlihat lebih cantik. Jelas ini termasuk bentuk an-namas yang telah mengubah ciptaan Allah. Komite Fatwa Saudi Arabia telah mengharamkan bentuk namas seperti di atas. Ya, jadi salah satu bentuk mencukur alis zaman sekarang ditipisin, karena sudah tipis dia dikasih pewarna yang sama dengan kulitnya, baru setelah itu ditambahi alis buatan. Ya, ini tidak boleh karena hanya mengubah ciptaan Allah dan kita akan dapat laknat dari Allah gara-gara mencukur alis. Fatwa ulama seputar mencukur alis yang tidak boleh. Ulama adalah ahli waris para nabi. Seluruh makhluk membutuhkan ilmu mereka. Mereka adalah pelita para hamba, pelita negeri, penegak umat. Mereka membuat marah setan, hati ahli kebenaran menjadi hidup dan hati orang yang menyimpang menjadi mati. Permisalan mereka di muka bumi ini bagaikan bintang di langit sebagai petunjuk di kegelapan malam. Ya. Nah, ini ulama, mereka pun membahas masalah mencukur alis. Dan kita tidak bisa meninggalkan namanya ulama. Karena Rasulullah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, emas atau perak. Wa innama warasul ilma. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ya. Nah, kita mengambil ilmu dari para ulama. Jangan sembarangan dalam berbicara masalah agama. Yang terkadang dengan kejahilan kita bertindak sendiri tanpa bimbingan para ulama.
tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, maka ini akan membuat kerusakan lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya. Bagaimana fatwa ulama seputar mencukur alis? Yang pertama, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau berkata tidak boleh menghilangkan rambut alis, tidak boleh pula walau sekedar menipiskannya. Karena telah tetap dari Nabi SAW bahwa beliau melaknat para wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukur. Sungguh para ahli ilmu telah menjelaskan bahwa mencukur rambut dua alis termasuk dalam an-namas. Kemudian fatwa Syekh Abdullah bin Jibrin, tidak boleh mencukur rambut alis, tidak boleh menghilangkannya, menipiskannya atau mencabutinya. Sekalipun hal itu disetujui oleh suami, bukan kecantikan, bahkan termasuk mengubah ciptaan Allah. Jadi menipiskan bulu alis, mencukur rambut alis itu bukan kecantikan. Justru itu mengubah ciptaan Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Sungguh telah datang ancaman dalam perkara ini, melaknat pelakunya. Semua ini bermakna pengharaman. Kemudian Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, haram bagi wanita menghilangkan sedikit pun dari rambut alisnya. Tidak boleh, baik dengan mencukurnya, mencabutinya, atau menghilangkannya dengan berbagai cara. Karena Nabi SAW telah melaknat orang yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukur. Maka para wanita muslimah sadarlah. Kalau kita pernah melakukan mencukur bulu alis, taubat. Karena ini dosa besar, dilaknat. Dan sekarang biarkan bulu alis kita apa adanya. Ya, tidak usah ditipiskan, tidak boleh dicukur. Kecuali bulu alis kita itu menjuntai. Tahu menjuntai? Menjuntai itu turun saking panjangnya. Ya, seperti ya bulu alisnya sudah panjang seperti rambut menjuntai. Ini boleh dicukur karena menghilangkan aib. Tapi kalau untuk kecantikan itu bukan kecantikan, kata Syekh Abdullah Jibrin. Itu adalah merubah ciptaan Allah. Setelah kita mendengar haramnya fatwa ulama tentang mencukur alis, yang fatwa mereka ini diambil dari ketegasan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu hadis-hadisnya. Berikutnya adalah tinjauan secara medis mencukur bulu alis. Sengaja kami berikan kutipan para dokter ahli dalam masalah ini agar kita ketahui bersama bahaya dan efek yang timbul dari mencukur alis. Hal ini sebagai penguat bahwa tidak ada keharaman yang diharamkan oleh Allah kecuali perkara tersebut mengandung bahaya dan kerusakan, baik kita ketahui atau tidak. Ya. Jadi kalau apa yang Allah haramkan pasti itu mengandung keburukan. Manusia kadang tahu keburukannya, kadang tidak tahu. Dan zaman sekarang baru terungkap secara medis bahaya mencukur alis. Padahal larangan mencukur alis sudah ada sejak zaman Rasul SAW. Apa bahayanya secara medis ketika kita mencukur bulu alis? Berkata Dr. Wahbah Ahmad Hasan, sesungguhnya menghilangkan rambut alis dengan berbagai cara, kemudian menggunakan pensil celak atau alat kosmetik untuk kulit, sesungguhnya menggunakan alat tersebut mengandung bahaya. Alat-alat tersebut terbuat dari susunan zat tambang yang berat. Menghilangkan rambut alis akan menimbulkan penyakit pada kulit. Allahu Akbar. Ya. Alisnya kayak kebakar, ya begitu. Karena melanggar perintah Allah, melanggar larangan dari Rasul SAW. Salah seorang peneliti berkata, Dewan Perwakilan Dunia untuk Penyakit Kanker telah mengadakan penelitian bahwa sebagian zat-zat yang digunakan untuk pewarna rambut mempunyai efek yang sangat tajam. Di antara zat tersebut adalah yang bernama parvinilin. Zat ini digunakan untuk pewarna rambut dengan kadar yang berbeda-beda. Di negara Amerika dan Eropa tidak boleh lebih dari 3%, akan tapi di negara lainnya setelah diadakan penelitian terhadap pewarna rambut yang dijual di pasaran, ternyata kadarnya melebihi 70%, yang akan menimbulkan masalah kesehatan bagi orang yang menggunakan pewarna semacam ini, dan tidak mustahil akan muncul masalah baru pada masa yang akan datang. Saudaraku, apa yang Allah haramkan, apa yang Rasul haramkan, pasti ada keburukannya. Begitupun mencukur alis. Ketika alis kita dicukur, kemudian kita pakaikan alat pensil alis, ini tidak menutup kemungkinan akan ada masalah baru dari kulit kita. Ya, karena sesuatu yang dilarang pasti ada keburukan. Kita kadang tahu keburukan itu, kadang tidak tahu. Kewajiban kita hanya menerima
apa yang dilarang oleh syariat kita terima, kita tinggalkan dan jangan melanggar. Ya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, inilah seputar pembahasan tentang mencukur alis dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan larangan anamas, baik ditinjau dari sisi medis maupun apabila seorang suami yang memerintahkannya. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita akan membuka segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811900913. Insya Allah kami akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program kajian di pagi hari ini. Kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811900913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita bacakan pertanyaan pertama Ustaz dari pemirsa melalui layanan pesan singkat. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berdosa jika seorang penata rias Ustaz, atau petugas salon ketika ada yang datang meminta untuk dirapihkan alisnya? Apakah dia berdosa ketika melakukan itu? Dan bagaimana jika dia ingin menolaknya Ustaz agar tidak menyinggung perasaan bagi si wanita tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis disebutkan Allah melaknat orang yang mencukur alis dan yang minta dicukurkan alisnya. Berarti dalam hal ini yang mencukur alis petugas salon. Yang minta dicukur alisnya adalah konsumen. Dua-duanya dilaknat. Maka ketika ada konsumen yang minta dicukurkan alisnya atau ditipiskan, kemudian Anda melaksanakan perintah tersebut, maka kedua-duanya petugas salon dan yang minta dicukurkan dilaknat oleh Allah SWT. Bagaimana kalau kita sudah tahu ilmunya dan ingin menolak permintaan tersebut? Tidak usah banyak berbicara. Di salon itu ditulis, ditempel aturan salon muslimah. Misalkan kita punya salon namanya muslimah. Di situ ditulis tidak menerima 1. Cukur alis atau menipiskannya. 2. Tidak menerima apalagi cukur hidung atau apa ya. Pokoknya ditulis. Sehingga setiap konsumen yang masuk dia akan membaca, oh iya tidak menerima cukur alis. Dia dengan sendirinya akan pulang. Karena sudah ada tulisan di situ dan kita tidak perlu banyak berbicara. Mohon maaf Pak, di salon kita nggak boleh cukur alis karena ada hadisnya dari Rasul. Nggak usah, ditulis saja. Salon muslimah tidak melayani 1. Mencukur alis atau menipiskannya. 2. Apalagi? Misalkan mencukur rambut dengan model laki-laki. 3. Ya, memasang tato. Ya, ditulis. Salon muslimah ini tidak melayani 1, 2, 3. Sehingga setiap yang datang dia akan memahami tanpa perlu kita menyakiti hatinya dan tanpa perlu menjelaskan panjang lebar karena sudah ada tulisannya di dalam salon tersebut. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya dari Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menebali alis dengan pensil Ustaz, alias tidak mencukurnya Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, saudariku yang dimuliakan Allah SWT, bolehkah kita menebalkan alis dengan pensil alis ya, tanpa dicukur? Jawabannya boleh.
Karena ini bagaikan kita memakai celak, ya, memakai celak dibolehkan apabila hal itu dilakukan di depan suami, bukan di depan halayak umum. Jadi kita di depan suami memakai penebal alis, ya, karena alis istri kita tipis, kemudian dia pakai pensil untuk menebalkan alisnya, boleh. Tapi ini lakukannya di siapa? Di depan suami, bukan di halayak umum, bukan dilihat oleh orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami persilahkan bagi pemirsa ASEAN TV yang ingin bergabung dan ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz terkait dengan merapikan bulu mata Ustaz. Apakah termasuk hal yang terlarang juga Ustaz ketika kita menggunakan apa itu kalau di sini semacam bulu mata palsu? Apakah termasuk hal yang dilarang menurut syariat? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Memakai bulu mata palsu ini termasuk dalam pembahasan menyambung rambut. Jadi menyambung rambut itu tidak hanya rambut di kepala, rambut-rambut yang ada, ya, dengan ditambahkan bulu matanya supaya kelihatan lebih lentik, ya, lebih tajam, ini termasuk larangan dalam berhias. Masuk dalam kategori apa? Menyambung rambut. Itu sudah kita bahas. Maka tidak boleh kita menambahkan rambut buatan untuk bulu mata kita sehingga kelihatan lentik, kelihatan cantik. Ini semua termasuk perkara yang dilarang karena Rasulullah sudah melarang wanita-wanita yang menyambung rambut, mereka dilaknat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita baca berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh bagi wanita dari pihak pengantin berdandan menggunakan make up ketika acara walimahan, di mana acara walimahannya tidak syar'i karena bercampur baur antara laki-laki dan perempuan? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Seorang pengantin wanita ketika di hari pernikahannya tentu dia akan didandani, akan dihias, ya. Maka yang perlu diperhatikan, apabila di hari pernikahan wanita itu hanya dihadiri oleh tamu undangan wanita, sesama wanita yang tempatnya terpisah dengan tamu undangan laki-laki, maka boleh dia berhias dengan perhiasan yang tidak melanggar syariat. Karena yang datang hanya tamu wanita saja, ya, dan dipisah, benar-benar dipisah antara tamu laki-laki dengan tamu wanita. Apabila pesta pernikahannya dicampur, tamu undangan laki-laki, tamu undangan perempuan satu tempat, kemudian pengantinnya dipajang di depan, maka hal ini termasuk kemungkaran dalam pernikahan kalau pengantin wanitanya didandani, dihias. Karena kecantikannya, ya, apa yang dia lakukan dari dandanan ini akan dilihat oleh tamu undangan laki-laki juga, dan itu perkaranya haram, tidak boleh. Karena itu bagi para orang tua, ketika kita akan menikahkan putri-putri kita, usahakan semaksimal mungkin kita pisah antara tamu undangan wanita dengan tamu undangan pria, supaya putri kita itu aman, tidak dilihat oleh laki-laki lain kecuali oleh suaminya atau keluarganya yang mahram bagi putri kita. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah di Majalengka, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami undang kembali bagi para pemirsa ASEAN TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Ada telepon yang masuk, yang pertama kami persilahkan. Halo. Ada telepon masuk yang sudah masuk, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Mohon dibantu untuk mematikan. Mohon dibantu. Baik, Ibu Tia di Banjarmasin. Izin bertanya. Ya, silahkan. Baik, Ibu mohon dibantu untuk mematikan suara televisinya, cukup dari telepon saja. Kita memakai ipek yang menghias kuku.
Baik. Tetapi pada saat wudhu lalu bisa dihilangkan gitu Ustaz. Baik. Jadi Ya. Baik, poinnya bisa kita tembus ke kuku gitu ya. Artinya itu kalau sudah dihapuskan berarti kan nggak ada lagi tuh. Baik. Dan bagaimana hukumnya? Baik. Gitu, Ustaz? Cukup Ibu pertanyaannya? Itu saja? Itu saja pertanyaannya? Ya, jazakallah khair. Baik, wa iya, barakallahu fiik. Atas Ibu yang bertanya di Banjarmasin terkait dengan hukum menggunakan kutek yang bisa hilang ketika terkena air wudhu. Silakan Ustaz. Baik, zaman sekarang cat kuku ya tidak hanya dari yang terbuat dari daun pacar, ada yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia ini tentunya harus diperhatikan beberapa perkara. Yang pertama, apakah bahan-bahan kimia buatan itu berbahaya atau tidak bagi kuku kita? Karena kaidahnya sudah jelas bahwa kita ketika berhias tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang membahayakan tubuh. Apakah itu kulit ataukah kuku dan sebagainya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan ketika kita memilih cat kuku, kutek ini dengan bahan kimia, yaitu apakah ini akan menghalangi sampainya air wudhu ke kuku kita. Tadi disampaikan bahwa ketika akan berwudhu dibersihkan. Ya, pastikan ketika membersihkan cat kuku dari bahan kimia ini betul-betul bersih, tidak ada tersisa bintik-bintik, sisa-sisa yang bisa menghalangi sampainya air wudhu. Kalau selamat, bahannya tidak bahaya, kemudian sebelum wudhu kita bisa bersihkan kukunya dari bahan kimia ini, maka hal itu dibolehkan. Karena termasuk bentuk perhiasan yang dibolehkan bagi kaum wanita adalah mewarnai kuku mereka dengan daun pacar atau yang semisalnya. Dan perlu diperhatikan juga ketika kita memakai daun pacar dan lain-lain, ini ya jangan sampai dinampakkan kepada laki-laki yang tidak boleh melihat. Kita pakai cat kuku dari kimia, kemudian kita tampakkan kepada laki-laki, ini tidak dibolehkan walaupun memang pergelangan tangan bukan aurat ya, tapi ini harus dijaga karena bisa menimbulkan fitnah. Jadi kesimpulannya boleh dengan syarat satu, kutek dari kimia tersebut tidak bahaya. Dua, kalau memang bisa dihilangkan sebelum berwudu, pastikan betul-betul hilang. Jangan sampai sholat kita tidak sah gara-gara tidak sampainya air wudu ke kuku tangan kita. Nah, Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Ibu yang bertanya tadi di Banjarmasin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan berikutnya, penanya dari pesan singkat dari seorang ukhti muslimah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, amalan apa yang bisa menghapus dosa ketika dulu kita pernah melakukan cukur alis Ustaz? Jazakumullah khairan. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kita pernah mencukur alis dan sudah kami jelaskan bahwa mencukur alis itu termasuk dosa besar. Ya, mencukur alis termasuk dosa besar karena larangannya adalah Allah melaknat. Kalimat-kalimat laknat itu untuk sebuah pelanggaran dosa yang besar, bukan untuk pelanggaran dosa kecil. Nah, ketika kita mencukur alis berarti kita telah melakukan dosa besar. Amalan apa yang bisa menghapus dosa besar ini? Yaitu taubat. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan amalan soleh seperti sedekah atau yang lain. Tapi dosa besar bisa terhapus dengan taubat. Taubat yang sebenar-benarnya kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, dulu saya pernah mencukur bulu alis. Ampunilah dosa besar saya ini ya Allah, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Itu taubat. Kita taubat kepada Allah SWT karena mencukur alis itu dosa besar. Berbeda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil bisa kita hapus dengan amal soleh, dengan sholat, dengan berwudu, dengan sedekah. Dosa kecil kita akan terhapus. Tapi kalau dosa besar, dia tidak bisa dihapus dengan amalan soleh. Dia hanya bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah SWT. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dari seorang ukhti muslimah yang tadi bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah ada telepon berikutnya yang sudah masuk, kami persilakan.
Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji di Bengkulu, silakan. Semoga Ustadz dan kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat, memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Kalau arisan, tentang arisan, terus ada dipersyaratkan ada penambahan uang Ustadz. Misalnya arisannya 400.000 setiap bulan. Nah, terus dilebihkan 100.000 tiap anggotanya, yang diperlukan untuk 100.000-nya itu untuk bagi pemenang ya dalam arisan itu untuk konsumsi penyelenggaraan pertemuan berikutnya. Nah, apakah cara seperti itu termasuk riba atau tidak? Baik. Ya, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, arisan termasuk perkara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan perlu diketahui bahwa arisan itu adalah membiasakan kita berhutang. Arisan itu kan membiasakan kita berhutang. Orang yang menarik pertama tentu dia akan bayar iuran berikutnya, berarti sama saja hutang. Taruhlah dia di tarikan pertama dapat ya 10 juta. Bulan berikutnya apakah dia bayar? Harus bayar, berarti sama saja berhutang. Ya, maka arisan itu lebih tepat hutang daripada menabung. Menabung itu bagi yang dapatnya terakhir. Tapi banyaknya sebelum terakhir adalah orang yang berhutang. Maka sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh membiasakan arisan. Karena ini sama saja membiasakan berhutang, yang dalam agama hutang itu tidak boleh kecuali dalam perkara yang darurat seperti makan, minum, ya kita tidak punya makanan kemudian harus berhutang. Ya, arisan membiasakan seorang untuk berhutang. Walaupun ada yang membolehkan arisan, ya. Sekarang perkaranya ketika sudah ditentukan arisan per bulan 400.000, kemudian ada tambahan 100.000 untuk setiap anggota yang ikut arisan dibayarkan kepada orang yang menang untuk konsumsi ketika nanti pertemuan menentukan pemenang berikutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita katakan arisan itu dibolehkan, ya kemudian tidak boleh ada manfaat di sini. Karena arisan itu lebih dekat kepada hutang. Tidak boleh ada manfaat, maksudnya dengan menghutangi teman kita kemudian kita menarik manfaat, makan dan sebagainya, ini tidak dibolehkan. Karena setiap hutang yang menarik manfaat jatuhnya adalah riba. Bagaimana kalau dipisahkan? Arisannya 400.000 untuk makanannya, supaya kita tidak menarik dari 400.000, kita iuran masing-masing anggota yang ketempatan, nanti dia dapat iuran ini. Maka iurannya sukarela saja, tidak ditetapkan harus nominalnya sekian. Ya, ditetapkan nominalnya tidak harus sekian dan sekian, tapi sukarela, karena yang namanya jamuan itu tidak harus harus sama nilainya sekian dan sekian. Nah, Allah alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Saleh Haji. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Ustaz, mohon nasihat bagaimana hukum menghilangkan bercak atau tanda lahir yang terdapat di kulit kita. Apakah termasuk perkara yang merubah ciptaan Allah Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, bercak yang muncul di wajah atau di tubuh ya, yang merupakan tanda lahir, seperti misalkan ada tai lalat tapi agak besar gitu ya. Ini dibolehkan kalau memang terlihat buruk dan aib. Karena menghilangkan sesuatu yang buruk dan aib dibolehkan secara agama. Ya, tapi dengan syarat apa? Memang buruk kelihatannya. Ada orang yang tai lalatnya itu besar sekali ya. Nah, ini boleh dihilangkan karena dia aib.
Ya, karena dia dianggap sebagai aib dan keburukan, tidak dilarang untuk dihilangkan, bukan termasuk merubah ciptaan Allah. Lain halnya kalau tanda lahirnya tai lalatnya bikin manis gitu kan. Ya, ada tai lalat yang bikin manis, orang melihatnya senang, ya tidak usah dihilangkan karena dia bukan aib. Jadi dilihat apakah penampakannya membuat buruk rupa, aib atau tidak. Kalau membuat buruk maka boleh dihilangkan. Tapi jika tidak, malah terlihat lebih gagah, lebih ganteng, lebih manis, maka tidak usah dihilangkan. Nah, Ustaz khairan atas jawaban Ustaz. Kita baca pertanyaan terakhir Ustaz dari seorang ukti muslimah dari Sumatera Barat yang ingin sedikit mungkin berkonsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana Fitri dari Sumatera Barat. Ustadz, kami memiliki teman laki-laki dari awal Ana menyampaikan ingin menikah, tetapi belum ada respon apapun dari ikhwan tersebut, baik itu dari dirinya maupun dari kedua orang tuanya, karena memang tipikalnya adalah pendiam. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Sampai sekarang Ana gelisah tentang hal ini, karena Ana juga ingin segera menikah dan ingin mendapatkan pahala dari pernikahan. Bolehkah Ana menyampaikan langsung kepada orang tua si laki-laki tersebut Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, ini berhubungan dengan hubungan dari dua insan yang berbeda jenis ya, laki-laki dan wanita. Si wanitanya sudah ingin menikah tapi si lakinya lebih diam, dia tidak banyak tidak agresif lah istilahnya. Sampai si wanita yang mau agresif, saya pengen tembus langsung kedua orang tuanya. Ya, Anda kalau memang sudah ingin menikah dan khawatir pertemanan ini malah membawa dosa, tidak ada masalah. Kita sampaikan, saya akan tetap berteman denganmu kalau kamu menghalalkan saya. Seperti itu, bilang ke laki-lakinya. Ya, bilang ke laki-lakinya, kita akan tetap berteman kalau kamu mau menghalalkan saya. Namun kalau kamu tidak mau menghalalkan saya, tidak mau menikahi saya, maka pertemanan kita cukup, komunikasi kita sampai sini saja. Jangan terus intens, saling chatting, saling SMS-an, jangan. Dan boleh kita sampaikan kedua orang tuanya, bilang kepada kedua orang tua laki-laki tersebut, Bapak, Ibu, ini anak Bapak sudah tiap hari menghubungi saya, menyapa saya, nanya kabar saya, sepertinya dia tertarik dengan saya dan saya pun tertarik dengan dia. Bagaimana kalau kita menikah? Bagaimana kalau Bapak Ibu yang menerima saya sebagai calon menantu, kemudian dilaksanakan pernikahan? Nggak apa-apa, disampaikan, jangan malu. Kalau memang laki-laki itu Anda anggap baik, Anda anggap cocok jadi imam dalam rumah tangga, maka sampaikan. Ya, ketika dikatakan belum siap dan lain-lain, maka kita sampaikan, ya sudah kalau begitu, ya sampai di sini, ya jangan ada lagi hubungan telepon-teleponan, sudah sampai selesai, dan saya akan mencari jodoh yang lain, barangkali dapat yang lebih baik. Ya seperti itu ya, Allah alam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari penanya tadi, Fitri di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustaz dan bisa jadi solusi atas permasalahannya. Dan inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di setiap Jumat dan Sabtu untuk bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan live kajian ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, menambah khazanah ilmu kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.